Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been here 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less this to sing God's praise than we first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Selamat sore, Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Sacra Familia Umeda Osaka. Hari ini merupakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Denny Wahyudi Ekses. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 592. Kasih
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat datang di Misa Indonesia. Misa Bahasa Indonesia setiap bulan ada di sini, Sabtu keempat. Welcome to all of you who are speaking English from America and other countries. We have Indonesian Mass, unfortunately, but the same Mass. We are Universal Church, Roman Catholic Church, so we are using Bahasa Indonesia. So welcome to our Indonesian Mass. Hari ini kita merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus, yaitu wadas gereja yaitu Petrus dan juga misionaris sejati Paulus. Mereka berdua orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang tidak sempurna, tapi mereka menaruh harapan dan juga berjalan bersama Kristus. Meskipun mereka tidak lengkap secara manusia, namun melalui Roh Kudus mereka mendapatkan banyak anugerah menjadi pewarta Kristus dan pemimpin-pemimpin gereja. Maka seperti mereka pun, kita pun diajak dalam peristiwa hari Minggu Misa ini, yang notabene ini adalah liburan, jadi mungkin tempatnya akan full kali pertama ini. Baik, kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala kelemahan dan dosa kita sebelum kita memasuki misteri suci ini, dan juga kita memiliki baptisan bayi dari putri Kana Casio Sang and Calvin, seorang putri 21 tahun 4 bulan ada baptisan. Kita juga berdoa untuk Rahel dan juga keluarga muda ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa dan kelemahan kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa, pikiran dan perkataan dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah, puji syukur nomor 355. Kami menyembah Dikau.
Marilah berdoa. Ya Allah, pada hari raya Rasul Santo Petrus dan Santo Paulus ini, Engkau telah melimpahkan sukacita yang sejati. Bantulah gerejamu untuk senantiasa mengikuti ajaran rasul-rasulmu yang telah menyampaikan dasar iman pada kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu, hari raya roti tidak berada. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan.
saat kematian sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantara Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang yang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, Pak Duda untuk berdiri. Tuhan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kulepaskan di dunia ini akan berlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bulan Juni, minggu terakhir
tanggal 29 besok. Sekarang Sabtu tanggal 28 Juni 2025. Biasanya Hari Raya Santo Petrus dan Paulus tidak jatuh pada hari Minggu 29 Juni. Kebetulan besok tahun 2025 ini jatuh pada hari Minggu. Maka liturginya mengenai Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, Saint Peter and Paul. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Gereja Katolik di seluruh dunia yang memusatkan perhatiannya di Vatikan beberapa bulan yang lalu memilih dalam konklav Paus kita yang baru, yang keberapa? 14. Kalau Petrus itu Paus yang pertama, Paus yang sekarang namanya siapa? Leo ke-14. Jadi Paus yang keberapa setelah Petrus? 217, 18, ada yang lebih? Ada yang kurang? Yang pas berapa? 214, 267. Baru tahu. Our Pope now is after Peter, the Pope number 267. Paus pertama dari Amerika, dari Chicago. Jadi pengganti Paus Petrus ini adalah Paus kita yang sekarang. Banyak gereja di dunia yang tidak mengakui keberadaan Paus. Tapi gereja kita selama 2000 tahun ini, gembala yang utama pengganti para rasul, yaitu gembala utama adalah Paus dan para uskup di seluruh dunia. Maka kita harus berbangga sebagai orang Katolik. Bangga atau tidak? Kalau bangga jadi orang Katolik, biasanya saya ajak tepuk Katolik. Masih ingat? Lupa. Tepuk Katolik, iman, aman, amin. Oke, bos. Oke, tepuk Katolik, iman, aman, amin. Oke, bos. Bos kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita yang hadir di sini bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga orang-orang dari negara lain seperti dari Amerika, Singapura, dari Jepang juga, negara yang lain yang belum saya sebut mungkin ada beberapa kan. Kali ini lebih dari biasanya karena summer vacation. Biasanya 50 bulan lalu ya. Dihitung sama. Saya juga menghitung. Ini double. Kalau nggak salah ada hampir 100 atau sudah 100. Biasanya nggak sampai segini. Seumur-umur saya baru kali ini. Jadi selamat berlibur di Osaka sambil merayakan misa. Mungkin kepanasan, di luar lebih panas daripada di sini mungkin ya. Terima kasih sudah datang. Thank you for coming for this feast of Saint Peter and Paul. Pesta Petrus dan Paulus sebagai gembala bagi kita semua orang Katolik di seluruh dunia. Mereka berdua itu nasibnya sial. Kenapa? Karena mereka dibunuh sebagai martir di kota apa? Di Roma. Siapa yang pernah datang di Roma? Have you been in Rome for this Jubilee? Sedikit. Few people. Kalau kalian ke Roma pasti ke beberapa tempat yang punya sejarah seperti Kolosium, lalu tempat Rasul Petrus itu dipenjara. Bacaan pertama ini Petrus dipenjara. Tetapi dengan bantuan malaikat dia bisa keluar dari penjara, suatu mukjizat. Kalian pernah mengunjungi penjara tempat Rasul Petrus ini? Belum pernah ya?
Saya waktu pertama kali 2002 November diantar ke tempat itu oleh pastor orang Italia. Petrus ini rupanya mati, dibunuh, disalibkan tidak seperti Yesus, tetapi terbalik. Maka di tempat itu ada seperti altar kecil, salibnya Petrus itu terbalik. Karena dia merasakan tidak layak seperti gurunya. Karena dia merasa menjadi orang berdosa yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Maka dia disalibkan terbalik. Lain dengan Petrus, Paulus bagaimana cara matinya? Tahu? Dipenggal kepalanya. Jadi menyedihkan. Tapi 2 orang ini dirayakan sebagai Gembala Agung Petrus dan Paulus pada hari ini dan besok. Maka warna liturginya warna red, merah ini. Merah menyala, warna darah kedua martir. Di Jepang juga banyak martir, bukan hanya orang Jepang, tetapi juga para misionaris dan juga orang-orang awam. Mereka sama nasibnya, menjadi orang Kristen, orang Katolik, tetapi akhirnya dibunuh di abad ke-15, 16, 17. Di Jepang ini banyak sekali martir. Jadi apa yang bisa kita petik dari peringatan pesta Santo Petrus dan Paulus ini? Kalau Petrus sebagai seorang gembala, meskipun dia asalnya dari negara Palestina, Israel dan sekelilingnya, dia akhirnya pergi ke Roma mewartakan Injil. Lalu Paulus yang sebelumnya adalah Saulus, dia dipanggil oleh Yesus, tetapi setelah Yesus wafatkan. Maka sebenarnya Paulus tidak pernah menjumpai Yesus secara langsung ketika Yesus hidup. Tapi Yesus setelah wafat, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus ini terkenal sebagai pewarta Injil ke beberapa tempat yang jauh, bukan hanya di Yerusalem dan sekitarnya, tetapi di Yunani, lalu di kali ini ke beberapa orang yang bukan orang Yahudi. 2 rasul yang notabene punya pendapat yang berbeda. Bayangkan, Paulus yang menganiaya orang-orang Kristen, akhirnya dia menjadi rasul. Pertama para rasul curiga, tidak percaya. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa dengan karya Roh Kudus, Paulus menjadi seorang rasul yang agung. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita diundang di sini sebagai para murid Yesus, menjadi pewarta, bukan hanya di tempat kita tinggal, tetapi juga mereka yang merantau di Jepang ini dengan berbagai macam urusan sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang bekerja. Ada yang baru datang, ada yang sudah sekian puluh tahun, dan seterusnya. Seperti Paulus, meninggalkan tempat asalnya, menjadi seorang misionaris. Kita pun semua, satu persatu sebagai seorang Kristen, seorang Katolik, kita dipanggil menjadi pewarta sebagai misionaris di tempat kita ada. Dan mereka yang menjadi turis di musim panas ini, Jepang panas ya. Japan is very hot, hotter than America. Kita juga dipanggil menjadi seperti Petrus, menjadi pewarta di tempat kita sendiri. Saya orang Indonesia, I'm Indonesian, but I was sent to Japan almost 17 years. Saya di Jepang hampir 17 tahun. Ketika saya tiba di Jepang, when I was sent to Japan, I was in the 30s. Umur saya 34. Ditambah 17 berapa? Dulunya saya muda, sekarang saya di Jepang semakin menua. Kalau saya dulu mungkin bisa naik sepeda, bisa kemana-mana antar kota, sekarang tidak bisa. Karena berat badan saya lebih dari waktu itu. Jadi
tiba di Jepang adalah sesuatu mukjizat dan juga berkat. It's a blessing for me to be here in Japan to serve the Japanese Catholic people and also the foreigners. Juga melayani orang-orang bukan Jepang. Namun ketika saya menghadiri misa, memimpin misa di bahasa Indonesia ini, saya merasa semakin tua. Kenapa? Karena ketika saya tiap minggu bukan di gereja ini, saya tinggal di sebelah selatan di Kaizuka. Misa saya isinya orang-orang lansia yang jumlahnya sekitar 20-35. Jadi ketika saya melihat Anda semuanya di sini, yang notabene kebanyakan lebih muda daripada saya merasa gembira. Rasa rindu saya terobati. Kalau bisa di Indonesia umatnya berjubel sampai di luar sana. Tapi kalau di gereja saya tiap minggu yang datang 25 orang, 35 orang, 2 gereja ini. Tapi inilah Jepang. Misi saya ketika saya diutus ke Jepang, saya harus menerima apa adanya. Tetapi saya bersyukur, saya tidak hanya melayani orang-orang Jepang, notabene besok saya ada funeral, satu umat meninggal, jadi kebanyakan di Jepang ini banyak orang meninggal karena usianya lansia. Anak muda, anak-anak kecil jarang sekali. Ketika saya melihat foto komuni pertama di satu gereja di Jakarta, First Communion, 100 children, but here only one. Hanya satu, saya sudah bersyukur karena di tahun keempat saya akhirnya ada komuni pertama. Jadi kebahagiaan ketika seorang pastor bisa memberikan ibadat komuni pertama. Dan hari ini di pesta Santo Petrus dan Paulus ada baptisan bayi. Kita lihat keluarga muda, Calvin, seorang Indonesia dari Pontianak, dan istrinya seorang Jepang, Kana Kasio-san. Mereka menikah, yang menikahkan saya 2 tahun sekian bulan yang lalu. Saya catat tanggalnya. Iya, 7 Mei 2023. Setelah itu, mereka memiliki buah hati seorang anak perempuan. Namanya Ameri Kasio-san. Hari ini usianya 1 tahun 4 bulan. Maka ketika saya memberkati mereka, saya tidak hanya sendiri, tapi saya memberkati bersama Romo Juang. Satu Romo Indonesia, adik kelas saya beda 10 tahun. Dia di Kisiwada, dari Maumere, NTT. Saya memberkati mereka berdua. Dan setelah itu, si Calvin ini ketika ada misa Indonesia, setelah pemberkatan perkawinan itu, mereka datang lagi memberikan kabar gembira bahwa istrinya hamil. Baru 2 minggu setelah pemberkatan. Berapa bulan? 2,5 bulan. Tapi saya catat di sini anaknya lahir tahun 2024 bulan 2 tanggal 19. Betul? Iya, menikahnya 1 Mei 2023. Jadi 9 bulan ya kita hitung tadi. Jadi pemberkatan dari pastor beneran ini, biasanya di Jepang ini mereka anak-anak muda tidak lagi menikah memanggil pastor beneran dari Katolik, tapi di tempat-tempat yang ada kapelnya bukan gereja beneran, pastor-pastoran. Tahu? Orang bule yang pemberkatannya hanya 15 menit selesai. Tapi karena pastor Katolik bukan misa 30 menit. Tempat itu sebelumnya ada pemberkatan pasangan lain atau setelahnya, jadi harus buru-buru atau bagaimana sebelumnya. Jadi tempat seperti itu tempat bisnis. Lain dengan gereja. Gereja, pengalaman saya di sini hari Jumat yang lalu memberkati perkawinan. Bukan tinggal di Jepang, tapi orang Jakarta dan orang Singapura menikah di sini. Mengapa? Karena
keluarga mereka melihat YouTube saya. Mereka korban YouTube, memilih tempat ini. Nah, bukan hanya itu, tapi mereka juga suka mengenai Jepang. Jadi karena saya ada di YouTube, mereka kontak saya, diskusi, baiknya di mana? Di sini atau katedral? Saya bilang, saya terbiasa di gereja ini. Kalau katedral itu saya tidak pernah mimpin misa di sana, terlalu besar. Dan saya bersyukur dengan misa perkawinan itu hadir 11 negara, tamunya dari 11 negara, 70 orang. Itu pengalaman penghiburan buat saya yang bermisionaris di Jepang seperti Rasul Paulus. Tetapi bukan hanya itu, kita melayani dimanapun kita ditunjuk, ditugaskan dengan sukacita. Maka saya bersyukur kepada kita semua yang hadir di sini. Di sini juga hadir sepupu saya. Kebetulan kontak lalu pas berkunjung ke Osaka, anaknya libur sekolah dari Jakarta, dan saya bilang ada misa Indonesia. Jadi saya merasa terberkati hari ini. Ada baptisan bayi, ada sepupu saya dengan keluarganya, ada some of you from the United States, from Singapore. This is a blessing for me. Today, as we continue our mass, kita melanjutkan misa kita dengan pembaptisan si Rachel. Maka kita semua yang ada di sini diundang untuk mengingat pembaptisan kita masing-masing. Bahwa dengan baptis ini kita disatukan menjadi satu umat Allah dimanapun kita berada di seluruh dunia, meskipun berbeda bahasa, namun kita satu iman Katolik. Maka kita berani bertepuk Katolik. Tepuk Katolik. Iman, aman, amin. Oke, kita lanjutkan dengan pembaptisan. Saya undang maju ke depan wali baptis dan juga orang tua bersama anak. Pernyataan orang tua dan wali baptis. Ibu dan bapak yang saya hormati, kalian meminta supaya anak ini menerima sakramen pembaptisan. Dengan demikian kalian menyatakan diri bersedia untuk mendidik anak ini dalam iman Katolik. Ia harus belajar mengasihi Allah dan sesama menurut contoh yang diberikan Kristus kepada kita. Apakah kalian sadar akan kewajiban ini? Kami sadar. Pada wali baptis yang saya hormati, orang tua anak ini meminta pada Anda untuk menjadi wali baptis bagi anaknya. Apakah Anda diharapkan dapat membantu supaya anak ini dapat berkembang menjadi seorang Kristen yang sejati? Apakah Anda bersedia? Saya undang Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan tanda di dahi anak ini, tanda salib. Semoga anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, dan juga wali baptis. Penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Saudara-saudara kasih, Allah menggunakan lambang air untuk mencurahkan hidup ilahi pada semua orang yang percaya padanya. Semoga melalui air ini Allah mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Allah, Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaraan air baptis ini, Engkau melimpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak. Terpujilah selama-lamanya. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus.
Engkau membebaskan kami agar dapat menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Engkau memilih orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus pada segala bangsa. Penolakan setan dan pengakuan iman. Para orang tua dan wali baptis, saudara datang minta pembaptisan bagi anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, ia akan menerima anugerah hidup baru dan Tuhan yang amat mencintai kita. Maka saudara bertugas mendidik anak ini dalam iman, supaya ia bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Jadi karena saudara sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, maka perbaharlah janji dan baptis saudara sendiri. Tolak setan dan akuilah iman dalam Kristus Yesus, yakni iman gereja. Dalam iman itu, anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara memberikan teladan yang baik kepada anak saudara serta menantang kejahatan di dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara menolak godaan setan dalam bentuk tahayul, perjudian dan hiburan yang tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil atau tidak jujur dan yang mendengarkan melanggar hak asasi manusia? Ya, kami sanggup. Pengakuan iman. Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh peran Maria, kemudian menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut dan duduk sisi kanan Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara yang terkasih, maukah saudara supaya anak ini dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah? Ya, kami mau. Maukah saudara supaya Ameri Kasio dibaptis dalam iman gereja yang telah kita akui bersama? Ya, kami mau. Siapa nama anak ini? Rahel. Rahel, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pengurapan dengan minyak Kristus. Saudara-saudari terkasih, Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan anak ini dari dosa dan melahirkan kembali dari air dan Roh Kudus. Ia sudah diangkat dari anak Allah dan dipersatukan dengan umat Allah. Sekarang ia akan diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Penyerahan pakaian pembaptisan pakaian putih. Terimalah pakaian putih ini, semoga ia menjadi tanda bagimu bahwa engkau telah diciptakan kembali dalam pembaptisan, dan bahwa engkau telah mengenakan Kristus sebagaimana dikatakan kitab suci, hendaknya engkau memelihara martabat ini untuk hidup yang kekal. Penyerahan lilin, silakan. Nyalakanlah lilin anak ini pada lilin Paskah. Terimalah saya Kristus yang bangkit dengan mulia. Ibu dan Bapa serta Roh Kudus
pada saudara diserahkan agar tugas melindungi cahaya ini. Segala anak ini agar selalu hidup dalam terang Kristus sebagai putri cahaya. Bimbinglah ia agar tetap bertekun dalam iman sehingga pada saat Tuhan datang dia dapat menyongsong Kristus bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Terimalah lilin ini lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi Rahel supaya dalam perjalanan hidupnya dia menjadi cahaya bagi orang lain. Ya, kita sambut dengan meriah tepuk tangan. Siap. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya. Bagi Gereja Kristus, semoga dengan merayakan dan menghormati Rasul Petrus dan Paulus, umat merasa semakin sehati sejiwa sebagaimana gereja muda. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam agar sanggup menunaikan tugas sebagai gembala dan pendorong umat dengan semangat pelayanan. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja yang dianiaya, semoga Bapa mendampingi dan menambahkan hati umatnya di daerah-daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita masing-masing, semoga Bapa membukakan hati kita akan tugas perutusan serta tanggung jawab sebagai anggota gerejanya. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa Maha Mulia, kabulkanlah doa permohonan kami yang merupakan ungkapan cita-cita kami. Kami mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu berdasarkan janji Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Silakan duduk bersembah. Terima
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan nafas kehidupan-Mu dan terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus, sabda-Mu yang telah memperlihatkan wajah-Mu dalam dirinya pada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dengan perlindungan yang terus-menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang kau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu, terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus puji syukur nomor 394. Kudus puji syukur nomor 394. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Sambil mengucap syukur, Dia mengucapkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu, Tuhan, kami wartakan, kebangkitan-Mu muliakan hingga akhir. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun
menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Thomas Aquinas Mangyo Maeda serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasirilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda pada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Kita sampaikan salam damai sama-sama. Kristus. Yang menghapus dosa
dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, kepada saya, tetapi bersaudara saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan dengan sakramen ini. Bantulah kami untuk selalu bertekun dalam pemecahan roti dan ajaran para rasul, sehingga kami menjadi sehati sejiwa dan diteguhkan dalam kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, please sit down. Pengumuman, silakan. Selamat sore, Romo dan semua Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih. Sebelum beberapa pengumuman, marilah kita daraskan doa tahun jubileum bersama-sama. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kami kepada dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan melalui cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kami oleh Kristus, membangkitkan harapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang hidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga harapan yang jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah di seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Romo Juan yang telah memimpin, Romo Denny yang telah memimpin misa pada hari ini. Adapun pengumuman yang ingin saya sampaikan, yang pertama akan diadakan misa bahasa Indonesia setiap bulan pada minggu ketiga, hari Minggu pukul 3 sore di Gereja Katolik Sentral Kobe. Selain itu, terdapat juga misa bahasa Indonesia setiap bulan pada minggu keempat, hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja Sakra Familia Umeda, Osaka. Bagi umat diundang untuk hadir. Pengumuman yang kedua, mohon perhatian bagi umat yang pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi pada hari ini. Dimohon untuk maju ke depan altar untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, asal tempat di Indonesia, serta pekerjaan atau aktivitas selama di Jepang. Umat yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk maju ke depan. Attention to all members who are attending this Mass for the first time today. We would like to invite the newcomers to come forward to the altar and please introduce yourself. Thank you. Karena banyak, jadi supaya lebih teratur, perlahan-lahan. Silakan maju dulu. Honjitsu Indonesia go no misa ni go参加くださり誠にありがとうございました。初めてインドネシア語のミサにご参加されている方がいらっしゃいましたら、どうぞ自己紹介お願いいたします。Perkenalannya singkat, silakan. Ya, kita mendengarkan perkenalan. Please attention. Selamat sore semuanya, nama saya Gen. Saya aslinya dari Nagoya, saya orang Jepang. Ini pertama kali bisa bahasa Indonesia di Osaka. Dikira orang Jakarta. Orang Jepang asli, pintar bahasa Indonesia. Saya juga menonton YouTube. Oh, terima kasih. Korban YouTube saya. Terima kasih. Dari sini, biar kelihatan di YouTube. Itu kameranya di sana. Silakan. Agak ke sini. Halo, selamat sore. Namanya aku Awan Cisanante. Kenso. Bukan Kenso.
Sorry. Ini sepupu saya dari BSD Tangerang. Bye, terima kasih. Terima kasih sudah datang. Kami liburan aja di sini. Terima kasih. Selamat sore, kami juga liburan di sini juga. Nama Di saya, sini. Giliran. nama saya Michael dari Jakarta Barat, itu satu keluarga. Satu keluarga, silakan. Ya, nama saya Iren. Kita lagi liburan di sini. Saya Rudi, kami jadi lagi berlibur, kami dari Jakarta. Dari paroki Kami dari Paroki Meruya. Meruya MKK. Terima kasih sudah hadir. Silakan ke sini. Sore Romo. Selamat sore untuk kita semua. Kita dari Medan, Sumatera Utara. Saya Pasar Ibu mau mengantarkan anak sekolah Yang mana? Lakesia di Pasar Ibu. Oke, terima kasih. Selamat berbelajar. Terima kasih. Terima kasih. Saya Rika Muhammad Yulakisa. Nama saya Lakisha. Selamat sore, nama saya Lukas. Nama saya Lisa. Nanya semua. Oh, nanya banyak keluarga Katolik asli. Terima kasih keluarga Pasar Ibu dari Medan. Silakan ke sini. Satu keluarga. Silakan. Dengan siapa? Silakan. Saya Vincent, saya dari Medan. Saya datang ke sini untuk bersolat. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Silakan ke sini. Iya, nama saya Fanda. Aslinya dari Mojokerto. Ya, Surabaya, dekat Surabaya, tapi sekarang kerja di BSD Tangerang. Terima kasih. Untuk saya dari Tangerang. Silakan langsung datang ke sini. Selamat sore, nama saya Kenny, saya dari Tangerang dan udah lama di Jepang sekarang bekerja. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya, saya Regina dari Tangerang Selatan aslinya. Saat ini saya bekerja di Terima kasih. Selamat sore semua, nama saya Auti dari Bandung. Saat ini di Osaka sedang bekerja juga. Terima kasih. Selamat berkarya. Selamat sore semua, nama saya Yuli Julia Repiana Ginting, saya dari Medan. Saya di sini bekerja di Nara. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore, kami dari Surabaya. Saya dengan Alvin juga bersyukur pas hari ini komuni pertama anak saya. Hari ini? Harusnya minggu lalu hari raya Tubuh dan Darah Kristus, kami perjalanan ke sini. Jadi hari ini merdeka. Enggak apa, silakan perkenalkan nama-nama. Sambil perkenalkan nama. Nama saya Selin. Nama saya Stella. Nama saya Swani. Nama saya Franz dari Surabaya. Kebetulan kita berlibur di Tokyo sama Osaka hari ini dan kebetulan ada misa dalam bahasa Indonesia. Nah, kita ikut hadir dalam misa ini. Ya, terima kasih dari Surabaya. Surabaya. Oh, Agos. Oh, berbeda. Saya Tiff dari Surabaya. Selamat sore semuanya, nama saya Winnie dari Surabaya. Ya, dari Surabaya Jawa Timur. Terima kasih sudah datang. Oh ya, silakan maju ke depan. Giliran. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melgi Mario Gulo. Saya dari Semarang. Kebetulan saya di sini bekerja. Ya, barusan sampai ibu. Oh, selamat datang. Halo, perkenalkan, kami bertiga. Awalnya kami tinggal di Sunter, Jakarta Utara, Paroki Santo Lukas, kemudian pindah ke BSD, Paroki Santa Monica. Di sini
Ini ada mama dan adik saya yang nganterin saya untuk sekolah nanti di OBKG. Selamat datang lagi di saya. Terima kasih Ibu. Selamat sore semua, saya Princess Alexandra. Saya dari Surabaya, kebetulan baru datang 25 Juni kemarin. Saya di sini juga sedang sekolah bahasa di OBKG. Terima kasih, selamat datang lagi di saya. Selamat sore, ya saya Edi dan keluarga. Saya dari Paroki Nikodemus di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan ini kami berlibur dan ini anak sekolah saya di BSD namanya Kanya. Saya terbiasa juga suka nebeng di paroki tetangga di BSD karena anak saya sekolah di Santa Ursula BSD dan kali ini kami berlibur dari Tokyo dan hari ini tiba di Osaka, lalu cari-cari di googling ada misa bahasa Indonesia, kami ikut dan mohon doa. Katanya anak saya kepengen bisa sekolah di Jepang. Selamat bermimpi. Terima kasih. Nama kau Rizky. Lina. Saya Fani. Saya Aristio. Selamat sore. Selamat sore. Kami yang ikut dari tadi belakang. Kami dari BSD, Paroki Santa Monica, BSD asli Jakarta. Oh ya, terima kasih banyak dari Jakarta. Ada yang anybody from Singapore? Janet? A representative from the other English speaking. Hi everyone. Hi, my name is Janice and I'm from Singapore. I'm here for the first time in Japan and this is my second day. So I have maybe 10 more days to go and I hope to meet more fun people like you, Father. Yeah, because I didn't know what time was Mass and I just called the office, I think, and Father picked up the call. She called me and she got shirts before I leave. So. Yeah, and he asked me to come for this Mass, so I came. Don't worry. Yeah. You can see my YouTube, but you call me directly. Thank you very much. Yes, thank you. Anybody? Oke, terima kasih. Ada teman lain. Terima kasih untuk kerjasamanya semua yang telah merupakan diri ke depan. Pengumuman yang terakhir, mohon untuk tetap menjaga kebersihan gereja dengan tidak meninggalkan sampah dalam bentuk apapun. Umat dimohon untuk membantu mengembalikan puji syukur pada tempat asalnya di belakang. Demikianlah pengumuman gereja pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada waktu untuk foto bersama nanti setelah selesai doa penutup ya. Jam 7 harus tutup gereja ini, jadi cepat. Oke, dipercepat. Oke, kita bagian berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon arahkanlah umat-Mu dengan pengajaran surgawi supaya dengan menghindari segala yang jahat dan mengikuti segala kebaikan, semoga mereka tidak mendapat amarah-Mu, tetapi belas kasih-Mu yang tiada henti dengan Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang meneguhkan saudara dalam pengakuan iman Santo Petrus yang menyelamatkan dan membangun saudara di atas iman kokoh gereja. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang mengajar saudara dengan kuatan Rasul Paulus. Semoga berkat teladan kerasulannya saudara diajar dan untuk mengantar sesama kepada Kristus. Amin. Semoga berkat pimpinan Petrus dan kewartaan Paulus serta berkat doa-doa mereka, saudara diantar ke tanah air surgawi yang telah mereka capai dengan menyerahkan nyawa demi Kristus. Amin. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus terus serta atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Lagu penutup puji syukur nomor 703.
karena jam 7 ditutup. Silakan. Silakan yang bersedia untuk bersama dengan saya. Halo semuanya, karena gereja ini mau ditutup jam 7, tolong semuanya maju ke depan untuk diambil foto. Terima kasih. Kamera saya tidak tolong. Please come. Please join here. Oke, cheese kelihatan. Satu Mateano. Oke, siap. Cheese. Muy cae. The best kamera. Siapa yang mau pakai kamera untuk orang yang mau? Kameranya mau? Nanti bisa lihat YouTube saya, nanti fotonya masuk. Yang nggak tahu channel YouTube saya, tanya ke mereka ini.